Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Seperti yang saya sampaikan pada video yang pertama, itu kajian dadakan. Ya, itu tadi kan ceritanya ada undangan buat saya dari saudara-saudara saya, mungkin dari penjuru Indonesia, ya, bakal dihimpun oleh salah seorang daripada saudara saya dalam satu pengajian ataupun satu agama, yaitu Bapak Budi Amin. Beliau meminta kepada saya untuk menjadi narasumber kajian. Tentu karena saudara-saudara yang lain ada di penjuru Indonesia, kan tidak mungkin langsung. Makanya itu dilaksanakan dalam bentuk Zoom meeting atau live streaming gitu. Nah, itu saya okekan. Nah, hanya saja saya lupa melihat tanggal undangan itu. Di situ ternyata tertulis 21. Sedangkan hari ini ada tanggal 14. Berarti ada 1 minggu lagi. Makanya sampai jam 9 saya tunggu-tunggu kenapa apanya itu belum diberikan kepada saya. Nah, jadi saya tanyakan pada beliau, kita hari ini kah live streamingnya? Beliau jawab, wah bukan Pak Ustadz, bukan. Tetapi tanggal 21, berarti 1 minggu lagi. Nah, akhirnya saya, Bapak Dr. Zulkarnain S. terketawa. Ketawa itu mentertawakan kebodohan kita, kelalaian kita, keabaian kita. Kebenaran HP saya tadi ada gangguan, tidak ada suaranya, tidak masuk rekaman ini. Nah, akhirnya saya bawakan ke bengkel servis malam tadi. Alhamdulillah bisa, makanya saya bisa bikin video sekarang itu. Nah, di sini saya tidak menyambung kembali cerita yang pertama dari video yang pertama. Rencana saya tidak akan disambung karena yaitu kajian dadakan, namanya kajian dadakan, tidak ada persiapan gitu. Namun apa boleh buat, setelah saya perhatikan dari pembicaraan tadi, ya memang ada sesuatu yang harus dipoles ataupun dibenahi kembali supaya tidak timbul keraguan ataupun kerancuan dalam pemahaman, terutama tentang kalimat Allahu la ilaha illallah. Allah tidak Tuhan kecuali Dia itu Tuhan. Nah, kalau Allah sendiri yang mengatakan kata itu melalui Rasulullah, yang artinya Allah tidak Tuhan kecuali Dia itu Tuhan. Siapa Tuhan? Al-Hayyu, yang hidup. Siapa Tuhan? Al-Qayyum, yang berdiri. Nah, itu. Jadi Allah tidak Tuhan kecuali Dia. Dia yang mana? Dia yang hidup, Dia yang berdiri. Nah, kalau Allah kan jelas tidak hidup, melainkan menghidupkan. Menghidupkan siapa? Yang menghidupkan Tuhan. Allah tidak berdiri, tetapi mendirikan. Mendirikan siapa? Ya, mendirikan Tuhan. Sedangkan langit dan bumi beserta isinya termasuk kita adalah ciptaan Tuhan. Adalah ciptaan Tuhan yang Allah hidupkan, yang Allah dirikan tadi. Lalu bagaimana hubungan kita dengan Allah? Tidak bisa kita berhubungan dengan Allah, karena Allah itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kita adalah urusan diri kita kepada Tuhan tadi, dalam pengabdian yang Dia kehendaki. Nah, maka di sini saya jelaskan bahwa adinuhu wal aklu la dinu liman la aklalah. Agama itu adalah akal, dan tidak ada agama bagi diri seseorang kalau akalnya tidak digunakan untuk berpikir. Makanya saya menyampaikan kata kepada teman tadi, Allah tidak Tuhan kecuali Dia itu Tuhan yang hidup dan yang berdiri. Itu. Kalau Tuhan itulah yang hidup, kalau Tuhan itulah yang berdiri. Kalau Allah tidak hidup tetapi menghidupkan. Kalau Allah tidak berdiri tetapi mendirikan. Alangkah rendahnya Allah
jika dia dikatakan Tuhan. Nah, itu yang saya katakan tadi. Nah, selama ini kan kita tidak berpikir, sehingga Allah kita rendahkan sebagai Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah yang dia hidupkan dan yang dia dirikan. Itu makna daripada ayat kursi yang ada pada barisan pertama itu. Namun tetap saya tergelitik hati untuk menjelaskan tentang Tuhan ini. Jadi kata Tuhan itu bermula daripada kata Tuan. Jadi tadinya itu Tuan, bahasa Indonesia Tuan, digantilah oleh orang Portugis menjadi Tuhan. Sewaktu Portugis menjajah Indonesia, katakanlah mungkin waktu itu menjajah ya. Nah, jadi kita latah Tuan itu kita katakan Tuhan. Padahal Tuan atau Tuhan yang dimaksud oleh orang Portugis tadi itu menunjuk kepada orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang berkuasa. Tentu dikuasakan oleh Allah sebagai zat pencipta langit dan bumi melalui Tuhan tadi. Begitu. Nah, jadi selalu kita temukan kata ilaha, kata Rob. Nah, kita artikan Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu langsung mengatakan ilaha itu atau Tuhan itu bukan Allah, tetapi Dia itu. Dia itu Tuhan. Nah, dijelaskan di ayat kursi tadi sambungannya itu yang hidup dan yang berdiri. Kalau Allah tidak hidup tetapi menghidupkan. Menghidupkan siapa? Menghidupkan Tuhan. Allah tidak berdiri, melainkan mendirikan. Mendirikan siapa? Mendirikan Tuhan. Kalau kita dihidupkan dan dirikan oleh Tuhan. Begitu. Jadi kata Tuan menjadi Tuhan oleh orang Portugis itu diarahkan oleh orang Indonesia sekarang yang menciptakan langit dan bumi. Apakah itu salah? Tidak juga, kalau kita menjurus kepada akar semua persoalan. Tetapi kita harus ingat bahwa kita belum berbicara ke arah sana. Mari kita baca tentang surat Yusuf, itu surat nomor 12 ayat 42. Jadi kata ilaha, kata Rob, kata Malik itu diarahkan kepada penguasa. Penguasa artinya wujud serta Allah. Allah berkuasa, tidak nyata kuasa Allah, melainkan nyata pada Dia. Allah tidak berkata, tidak nyata kata, melainkan nyata pada Dia. Allah memerintah dan melarang, tidak nyata perintah dan larangan itu, melainkan nyata pada Dia. Dia siapa? Dia Tuhan besar tadi. Dia Tuhan yang kita katakan tadi, Dia Rob tadi. Nah, sejatinya itu yang dimaksud adalah kelompok Rasul, kelompok Nabi, kelompok Wali. Termasuk dalam hal ini raja-raja atau para khalifah. Nah, makanya Nabi Yusuf seketika beliau berada dalam penjara, di dalam penjara itu ada 2 orang pegawai daripada kerajaan di penjara karena terindikasi melakukan kesalahan, terutama pada makanan raja. Pada makanan raja itu ada racun. Itu sudah dicurigai dan sudah diawasi oleh intel kerajaan dan dibuktikan diberikan makanan itu kepada anjing, anjing mati. Maka dicurigailah juru masak tadi. Nah, sekarang juru minuman, pemeras anggur, dibuktikan diberikan kepada hewan. Air anggur yang diperas tadi tidak mati, tapi tetap dicurigai. Jadi kedua-duanya dimasukkan di dalam penjara. Dalam penjara bertemu dengan Yusuf. Yusuf masuk penjara gara-gara difitnah oleh ibu angkatnya Siti Zulaikha. Jadi cerita fitnah ini dari dulu sudah ada, saudara. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, kita ceritakan Yusuf dulu.
Yusuf itu kan anak angkatnya Siti Zulaikha, istri daripada Kitspir, Perdana Menteri Kerajaan. Jadi setelah Yusuf dewasa, remaja, ketampanannya luar biasa, ya, sehingga Zulaikha diam-diam jatuh cinta kepadanya. Saking cintanya Zulaikha, saking sayang kasihnya kepada Yusuf, Yusuf tidak boleh keluar kemana-mana. Dipinggitlah dalam sebuah kamar yang full fasilitas. Kalau bahasa kita sekarangnya ada internet, ada televisi, ada komputer, ada apa saja lengkap. Sehingga Yusuf tidak pernah melihat dunia luar. Orang luar pun tidak pernah melihat Yusuf. Kenapa? Karena ada rasa cintanya Siti Zulaikha kepada Yusuf. Begitu. Nah, di suatu kejadian, di suatu momen, Zulaikha tidak bisa lagi menahan dirinya terhadap mencintai Yusuf tadi. Dia ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, yaitu hubungan seks. Nah, dirapikanlah semua pengawal-pengawal Siti Zulaikha, para inang-inang, para pengasuh, para pembantu, macam-macam itu dirapikan. Artinya diliburkan. Hanya beberapa saja pembantu yang diadakan di situ, tapi harus letaknya di luar sekali. Tidak di sekitar ruangan dan kamar. Kenapa? Karena Siti Zulaikha hendak melaksanakan suatu tugas yang jelek, yaitu hendak memperkosa Yusuf. Nah, dipanggillah Yusuf ini oleh Siti Zulaikha untuk masuk ke dalam kamar. Setelah Yusuf masuk ke dalam kamar, Zulaikha pun menutup pintu, mengunci pintu. Dengan pakaian yang sangat merangsang, tembus pandang, menggugah hati, menggoncangkan jiwa sebagai seorang remaja. Yusuf melihat tubuh Zulaikha yang luar biasa hebatnya, menggiurkan. Disitulah Siti Zulaikha menggoda, merayu Yusuf untuk mau tunduk kepadanya dalam hal seksual. Sewaktu itu Yusuf sudah cenderung mau. Tapi tiba-tiba Yusuf melihat ayat, yaitu tanda kuasa Tuhan yang ada pada diri ayahandanya. Artinya Yusuf melihat ayahnya melambaikan tangan. Jangan anakku, jangan. Itulah yang menjadikan Yusuf itu berlari sekencang-kencangnya. Sampai ditarik oleh Siti Zulaikha, baju belakangnya robek. Bayangkan. Baju sutra yang begitu kuat bisa robek. Berarti larinya Yusuf itu kencang, tarikan Siti Zulaikha juga kencang sehingga robek. Pas Yusuf membuka pintu, tas, langsung bertemu dengan ayah angkatnya, Kitspir. Nah, menangislah Siti Zulaikha ini sambil memaki-maki, mencaci-caci, memarah-marah, memukul-mukuli tubuh Yusuf. Sambil berkata kepada suaminya, hukuman apa yang harus diberikan kepada anak yang kita angkat, yang kita urus dari kecil. Tiba-tiba setelah besar, hendak memperkosa saya. Bayangkan saudara, jadi kisah Sambo itu, ya, itu sudah ada di era Nabi Yusuf. Nah, jadi dia menangis, dia marah, memaki, dia memukul-mukul di depan suaminya sambil berkata, hukuman apa yang harus diberikan kepada anak yang kita besarkan, tiba-tiba setelah besar dia hendak memperkosa saya. Lalu Kitspir itu bingung. Kenapa bingung? Karena dia tahu Yusuf itu pribadinya bagus, pribadinya baik, taat, mukanya bersih. Sementara istrinya menangis sejadi-jadinya, marah sejadi-jadinya, mencaci memaki sejadi-jadinya. Bayangkan saudara, bingung.
Akhirnya Kitspir pergi. Yusuf pun pergi ke kamarnya. Tinggallah Siti Zulaikha menangis pura-pura di dalam kamar sambil ketakutan, kecemasan. Sambil menyusun skenario apa lagi akan dibuat setelah ini. Ciptakan skenario. Nah, ternyata sang Kitspir itu pergi mencari ustaz, ulama atau kiainya dia. Nah, oleh kiai dikatakan ada solusinya. Apakah ada pegawai istana ini yang baru sudah melahirkan anak? Kalau ada, bawakan kepada saya. Tampilkan Zulaikha, tampilkan Yusuf itu. Kita adili mereka secara kekeluargaan. Di depan para menteri-menteri yang lain. Karena mereka tahu kisah ini. Akhirnya ada seorang perempuan yang baru sudah melahirkan anak. Bayi. Nah, dibawalah anak itu letak di atas meja. Dipanggil Yusuf, dipanggil Siti Zulaikha. Nah, dikatakanlah kepada mereka, pada hari ini, pada detik ini pengadilan dibuka. Kebenaran Allah aku mintakan supaya bersuara pada bayi ini. Dia suci, dia belum ternoda oleh apapun. Paling produktif, paling bersih, paling jujur. Tidak mungkin dia ini merekayasa ini. Akhirnya sang ulama memegang dada anak itu sambil berkata, wahai ghulam, wahai anak, wahai bayi, tolong jelaskan kepada kami siapakah yang bersalah di dalam kasus Siti Zulaikha. Dia ceritakan kisah itu. Tiba-tiba bayi tadi dengan izin Allah, yang diizinkan oleh Allah itu ada pada dada bayi tadi yang dipegang oleh ulama tadi, adalah ruhnya, ngomong. Apa bunyinya? Kalau baju Yusuf itu robeknya di depan, berarti Yusuflah yang salah. Kalau baju Yusuf itu robeknya di belakang, berarti Siti Zulaikha lah yang salah. Nah, waktu itu Siti Zulaikha, Kitspir dan semuanya tidak tahu kalau barang bukti ini akan menjadi fakta penunjuk kejadian. Akhirnya ditanyakan pada Yusuf, mana baju kemarin? Dibawa. Dipasangkan ke badan Yusuf. Kelihatanlah robek itu ternyata di belakang, saudara. Ketahuan. Ternyata Siti Zulaikha itulah yang salah. Nah, akhirnya ulama mengatakan pada Zulaikha, seandainya terbukti ini nanti benar di belakang, ini salah Zulaikha. Kalau di depan ini salah Yusuf, maka aku minta Anda jangan lagi berbohong. Nanti ditambah lagi pertanyaan kepada anak ini. Dia akan ceritakan apa yang kamu lakukan di dalam kamar ketika kamu berdoa. Ya takutlah Siti Zulaikha. Pas diambil baju tadi, apa yang terjadi? Betul, robek di belakang. Akhirnya Zulaikha mengakui itu adalah kesalahannya dia. Dia tidak bisa menahan perasaan dirinya. Kenapa? Karena selama menikah dengan Kitspir, dari awal menikah sampai saat ini, Zulaikha itu tetap perawan. Karena Kitspir itu tidak pernah memberikan sesuatu yang diharapkan oleh seorang manusia perempuan. Pahamlah kita maksudnya. Itu makanya Siti Zulaikha itu bergolak jiwanya, getaran hatinya untuk melakukan hubungan seks kepada Yusuf. Sudah ketahuan. Nah, demi pengabdian Yusuf kepada ayah bunda angkatnya yang sudah berjasa kepadanya, Yusuf menawarkan diri, biarlah dia di penjara. Seakan-akan dia bersalah. Nah, Kitspir, Perdana Menteri tadi, dia tidak bisa menjawab apa-apa, kecuali mengikuti. Siti Zulaikha apalagi. Seakan-akan Yusuf yang salah, maka dia dipenjara. Itu dalam pengadilan keluarga. Nah, tetapi istri para menteri-menteri yang lain, istri para pejabat lain, memang mereka tidak hadir di situ. Suaminya kan cerita. Wah, gawat. Istri Perdana Menteri memperkosa anak angkatnya sendiri.
Nah, terjadilah upat puji macam-macam waktu itu, saudaraku. Nah, Siti Zulaikha itu dia bersalah. Dia mengaku. Dia menyesali, dia berdoa kepada Allah, dia bertobat. Nah, di dalam sholat malamnya, sebelum Yusuf berangkat ke penjara, dia bermimpi mendapat isyarat pada Allah. Undang semua istri pejabat. Beri dia jamuan, terutama buah-buahan yang bisa dipotong pakai pisau. Lalu letakkan pisau, setiap orang itu satu pisau dengan pisau yang sangat tajam. Siti Zulaikha juga tidak tahu maksudnya apa, tapi perintah itu terang. Akhirnya diundanglah para istri pejabat tadi. Disampaikanlah kepada mereka itu. Siti Zulaikha pun mengakui kesalahan kekeliruannya. Sekarang silakan Anda kupas buah-buahan itu. Aku hendak ke dalam sebentar. Nah, seketika Siti Zulaikha ke dalam, semua mereka perempuan tadi mengupat, puji, menggibah, mencaci maki, mencelek-celekkan. Istri pejabat, istri orang besar, kok tidak malu ya berzina dengan anak angkat. Memangnya anak angkat itu kayak opo? Tampangnya kayak apa? Nah, karena Yusuf tidak pernah keluar, dipingit oleh Siti Zulaikha dalam sebuah kamar yang lengkap dengan fasilitas. Ya memang mereka tidak tahu Yusuf itu kayak apa bentuknya. Nah, jadi di sini nanti ada pelajaran. Nanti kita jelaskan pelajarannya. Nah, singkat cerita, rupanya Zulaikha tadi masuk ke dalam sebentar. Dia menuju kamar Nabi Yusuf. Waktu itu belum jadi Nabi ya. Kamar Yusuf. Dia minta kepada Yusuf untuk keluar sebentar saja. Keluar pintu, berputar keliling di hadapan perempuan tadi, berputar, kemudian masuk ke pintu lagi, selesai. Tapi karena Yusuf itu memang orang baik, dia tidak mau membantah kepada orang tuanya, walaupun sudah memperkosanya, tapi tidak jadi. Dia lakukan. Nah, seketika Yusuf hendak keluar pintu, tiba-tiba perempuan tadi melihat wajah Yusuf sambil berkata, Subhanallah, ini bukan manusia tetapi malaikat. Nur di wajah Yusuf, ketampanannya luar biasa, menjadikan rasa diri mereka para perempuan, ingatan para perempuan bersatu. Rasa dan ingatannya bersatu menjadi kesadaran, bergerak mendekati Yusuf dan menatap Yusuf serta menikmati ketampanan Yusuf. Semuanya akhirnya hilanglah kesadaran diri, karena ingatan ditambah rasa sama dengan kesadaran. Nah, kesadarannya sudah berpindah ke Yusuf, maka kosonglah diri mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Sambil melihat Yusuf, dia memotong buah, tapi yang dia potong tangannya. Semuanya begitu. Nah, setelah sampai Yusuf di dekat pintu tadi dan dia masuk, akhirnya semua perempuan tadi menjerit kesakitan. Ada yang sudah putus jarinya, ada yang sudah mencecer darah saja, yang luka-luka. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena rasa tadi menyatu dengan ingatan sama dengan kesadaran, bergerak menuju Yusuf. Itulah gambaran daripada sholat seorang hamba seketika bertemu Tuhannya waktu sholat. Ingatan ditambah rasa menjadi kesadaran, dia bergerak menuju Allah dalam sholat. Tidak nyata Allah, mungkin nyata kiblat. Itulah. Nah, begitu juga seketika orang-orang yang tahu kiblat meninggalkan dunia ini, ya dengan proses itu juga. Dia keluar dari batang tubuhnya, maka tidak ada hubungan lagi dengan tubuh. Maka waktu itu Israel mencabut nyawanya. Tidak terasa memang. Nah, akhirnya Zulaikha keluarlah mendengarkan jeritan itu tadi, sambil tersenyum dan tertawa. Hahaha. Kalian tahu? Itulah laki-laki yang kalian gunjingkan terhadap aku.
Kalian hanya bertemu dengan beliau itu beberapa menit saja, kalian sudah memotong tangan-tangan kalian. Aku bertahun-tahun bertemu dengan beliau itu tidak pernah memotong tangan sekalipun. Bayangkan jika kalian itu bertemu dengan dia satu kamar, satu rumah, apa yang terjadi? Kalau aku cuma sekali, kalau kalian jangan berkali-kali. Jangan-jangan berpuluh-puluh kali kalian memperkosa dia. Nah, maka benarlah kata-kata Allah, kata-kata Rasul. Janganlah sekelompok kaum menghina, menghujat, mencaci kaum yang lainnya. Boleh jadi kaum yang dicaci itu jauh lebih baik ketimbang yang mencacinya. Nah, itu contoh. Siti Zulaikha dihujat, dicaci, dicemooh, dibully. Ternyata Siti Zulaikha jauh lebih baik ketimbang mereka-mereka yang mencaci, yang menggibah, yang menyatakan kesalahan-kesalahan Zulaikha tadi. Jauh lebih baik. Meskipun dia bertahun-tahun bergaul dengan Yusuf, tidak pernah dia motong tangan. Ini baru ketemu beberapa menit sudah motong tangan. Nah, itu saudara. Akhirnya dia masuk penjara. Nah, masuk kita kepada cerita kita tadi. Nah, di dalam penjara dia bertemu dengan dua orang yang saya katakan tadi, pegawai kerajaan. Yang satu tukang meras anggur, yang satu juru masak. Yang anehnya, juru masak, juru minuman punya mimpi yang sama pada malam itu. Apa mimpinya? Berkata juru masak, aku bermimpi seketika itu aku menggendong roti dengan keranjang. Rotiku itu dipatuk-patuk burung. Tukang minuman ini, aku lihat dalam mimpi itu dia memeras anggur. Mimpi yang sama, bercerita yang sama. Mimpinya bukan sekali, dua kali, tetapi 3 kali. Semakin kuat. Akhirnya Yusuf terjemahkan. Anda yang bermimpi mengendong keranjang dalamnya ada roti dipatok oleh burung, Anda nanti akan dihukum mati, disalib, daging Anda habis oleh burung nazar, burung bangkai. Anda juru minuman, tukang remas anggur, Anda akan keluar, Anda dianggap tidak bersalah, Anda akan kembali bekerja sebagai juru minuman. Dan akhirnya terbukti yang dihukum mati adalah juru makanan, dibawa keluar, disalib, digantung, benar dipatoki oleh burung nazar. Yang satu lagi bebas, juru minuman. Nah, sebelum dia keluar dari penjara tadi, juru minuman tadi, Yusuf titip pesan dengan dia, pesan yang sungguh-sungguh, karena tidak tahan lagi dalam penjara ini bertahun-tahun. Kalau tadi kan Yusuf niatnya kan untuk mengabdi pada kedua orang tua angkatnya. Ternyata masuk penjara itu tidak enak. Tidak bebas berpikir, tidak bebas melihat, tidak bebas mendengar, tidak bebas. Nah, seketika juru minuman tadi hendak keluar dari penjara, Yusuf berkata kepadanya. Nah, nanti kita akan tahu kata-kata Rob atau Tuhan di sini. Apa bunyi kalimahnya? Wa qala lil ladzina zanna annahu najim min huma zakuruni inda rabbika. Itu dia. Rabbika. Fa ansahu syaitan zikra rabbihi fala bitsa fisidni bid'a sinina. Apa terjemahannya? Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Apa kata Yusuf? Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Kepada tuanmu maksudnya raja. Maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan kepada Yusuf, yaitu kepada tuannya tadi, raja tadi. Karena itu tetaplah dia Yusuf dalam penjara beberapa tahun lamanya. Itu lebih kurang 30 tahun saudara. Dia di penjara. Tapi yang penting bagi kita kalimat Rabbika. Jadi wa qala allazina zanna annahu najim min huma zukuruni inda Rabbika.
Maka berkata Yusuf kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Pada tulisan Arabnya Rabbika, Rabbi, Rabbu, Rabbu, Rabbi. Nah, Yusuf mengatakan Rabbika ini bukan Tuhan engkau yang kita artikan Allah, tidak. Yusuf mengartikan itu adalah raja, khalifah. Dia besar, dia hebat, dia berkuasa. Tentu kekuasaan itu adalah kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan yang dia emban di alam semesta. Tapi Yusuf memanggil dia adalah Rabb, Rabbika, Rabb. Nah, kalau di kita kan Rabb ini kan Tuhan. Tuhan ini kan kita larikan kepada Allah. Kalau Yusuf tidak pernah dia mengatakan Rabb itu dilarikan kepada Allah, tidak pernah. Pasti dia mengartikan Rabb itu adalah raja atau khalifah. Kemudian dia berikutnya, fa ansahu syaitanu zikra rabbihi. Maka melupakan syaitan terhadap mereka itu sehingga orang tadi tidak menyampaikan kepada rabbihi, rabbihi kepada tuannya dia. Jadi juru minuman tadi lupa menyampaikan kepada raja atau khalifah tadi. Di sini tulisannya rabbihi. Jadi baik Yusuf mengatakan kata Rabbi, Rabbu, Tuhan, tidak bermaksud mengatakan itu Allah. Di sini ada kalimat Rabbihi, Rabbihi, tuannya dia, Robnya dia. Tidak Yusuf mengatakan itu adalah Allah, tapi kepada raja ataupun khalifah. Nah itu. Jadi orang-orang yang menjadi ataupun memegang peranan sebagai khalifah atau raja, yang dia menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah dalam pengadilan dan hukum. Katakanlah hakim itu adalah tangan Tuhan, hakim itu adalah wakil Tuhan. Yusuf mengatakan dia itu Rob. Kita katakan Tuhan Rob tadi, kita katakan pula Tuhan itu adalah Allah. Kan tidak nyambung. Makanya Allah tidak Tuhan melainkan dia itu yang hidup, yang berdiri. Kalau Allah tidak hidup tapi menghidupkan, hidupkan siapa? Menghidupkan Tuhan. Allah tidak berdiri tapi siapa? Mendirikan. Mendirikan siapa? Mendirikan Tuhan. Makanya pengertian Tuhan itu adalah Rob tadi atau Tuhan tadi, tugasnya adalah khalifahnya Allah. Bisa dia raja, bisa dia jadi khalifah di bidangnya masing-masing. Dia menyuarakan, dia mengatakan, dia memperbuat perbuatan Allah di atas alam semesta ini, sehingga tidak nyata Allah, mereka nyata pada dirinya. Nah itu banyak terjadi pada Rasul, Nabi, dan para wali, termasuk ulama juga. Nah makanya kita tidak boleh seketika kita bersuara, berkata tentang kebaikan, kebenaran agama ini, kita katakan itu suara kita. Kita katakan itu adalah perbuatan kita. Tidak boleh. Harus kita katakan ini suara Allah, ini kata Allah, ini perbuatan Allah. Aku hanya menyampaikan saja. Kenapa? Fazakir inama anta muzakir. Kamu ingatkan saudaramu itu, tugas kamu mengingatkan, menyampaikan, memberitakan. Jangan kamu katakan pula itu suara kamu, kata kamu, perintah kamu, larangan kamu. Jangan, tidak boleh. Jika itu kamu lakukan, sama artinya kamu mengajak orang tadaruk kepada kamu. Kamu lupakan Allah, kamu lupakan Tuhan. Tidak patut. Nah makanya dalam surat Ali Imran ayat 79 kita temukan kalimat yang berbunyi, maka nali basharin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata cuma yaqulu linnasi kunu ibada illayya min dunillahi. Tidak patut. Apa artinya? Tidak patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, kenabian, lalu ia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah aku
selain daripada Allah. Tidak patut. Timbul pertanyaan, apa mungkin seorang rasul, nabi, raja, presiden akan berkata dengan kata-kata seperti itu? Tidak mungkin. Tetapi kenapa ada ayatnya? Nah, ini maksudnya adalah seketika raja, presiden, khalifah bersuara, berkata, berbuat kebaikan kepada hamba atau manusia, dia tidak boleh mengatakan itu adalah dari dirinya pribadi. Tetapi inilah suara Allah, inilah kata Allah, inilah perintah Allah, inilah larangan Allah. Semuanya adalah perbuatan Allah yang kusampaikan, yang kami sampaikan kepada kalian semuanya. Itu yang benar. Jangan dikatakan aku, jangan dikatakan saya, tapi dari Allah. Seketika kita mengklaim itu adalah aku atau saya, itulah yang dimaksud tidak patut bagi seseorang manusia yang dianugerahkan kenabian, ilmu tentang kitab, ilmu tentang hikmah, mengajak orang lain atau manusia menyembah dirinya, mengagungkan dirinya selain daripada Allah. Tidak patut. Itu. Jadi yang benar bagaimana? Ikuti ayat berikutnya. Nah, bagaimana bunyinya? Walakin kunu robbaniyina. Walakin kunu robbaniyina bima kuntum tu'alimunal kitab wal bima kuntum tadrusuna. Apa artinya? Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang robbaniun. Robbaniun itu asal katanya Robbun, Robba, Robbi. Yang tadi yang dikatakan Yusuf tadi. Nah, itu. Karena kamu belajar dan kamu mengajarkan kitab kepada manusia. Jadi orang menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, menyampaikan pesan Allah, perintahnya laksanakan, larangannya dijauhkan, itu adalah kelompok-kelompok Robbaniun. Kelompok-kelompok Robbu, Robba, Robbi, atau yang kita katakan Tuhan tadi. Yang kita katakan Tuhan tadi. Padahal bukan Tuhan, Tuhan. Boleh kita katakan Tuhan, tapi yang kita maksud bukan Allah, tetapi wujud serta Allah. Atau orang-orang yang bertugas di jalan Allah. Itu harus kita pahami, saudara. Makanya Nabi Yusuf dalam surat 42, surat 12 ayat 42, tidak pernah dia mengatakan Allah itu Rob. Tidak pernah. Tidak pernah dia mengatakan Allah itu Tuhan. Tidak pernah. Karena dia tahu siapa Allah, siapa Tuhan. Kita yang tidak tahu. Nah, dari mana Yusuf tahu? Ya, Allah yang mengajarkan, Tuhan yang menyampaikan. Apa bunyinya? Lihat saja surat ayat kursi, baris yang pertama. Allahu la ilaha illahwa al-hayyu al-qayyum. Allah itu tidak Tuhan, tetapi dia itu Tuhan. Dia yang mana? Dia itu yang hidup, dia itu yang berdiri. Kalau Allah tidak hidup, tetapi menghidupkan. Menghidupkan siapa? Menghidupkan Tuhan. Kalau Allah tidak berdiri, tetapi mendirikan. Mendirikan siapa? Mendirikan Tuhan. Nah, Tuhan inilah yang menjadikan langit, Tuhan inilah yang menjadikan bumi, segala sesuatu. Maka jelaslah sudah, jika Allah itu bukan Tuhan, seketika kita katakan Allah itu Tuhan, maka hinalah dia. Kenapa? Karena kedudukan Tuhan dengan Allah itu jauh, Allah itu tinggi di atas. Tuhan itu jauh di bawah daripada Allah itu sendiri. Lalu siapakah orangnya itu Pak Abu Fikri Tuhan? Silakan Anda baca sendiri ayat kursi. Nanti Anda akan bisa menyimpulkannya. Atau buka channel Ustadz Abu Fikri Al-Minangkabawi, atau cerita tentang
eh, buka channel alamat yang hilang Ustadz Abu Fikri, nanti Anda akan bertemu di sini jawabannya. Kalau itu uraiannya lengkap. Oke. Nah, kemudian saudara kita tadi bertanya, bagaimana mungkin ada azab kubur sedangkan pengadilan belum diungkap, belum diangkat, kiamat belum terjadi. Bagaimana bisa terjadi kubur? Nah, jadi kita jelaskan. Kita ini kan berada di dalam kuburan. Ya. Kita tidak sadar. Allah dan Rasul pernah berkata. Anda lihat hadisnya. Karena saya bukan ahli hadis, Anda yang ahli, Anda lihat hadisnya. Janganlah kamu jadikan rumah kamu itu kuburan. Janganlah kamu jadikan rumah kamu itu kuburan. Ada kan? Ada. Siapa kamu? Kamu adalah ruh. Dia adalah hati. Jadi rumah ruh itu adalah hati. Rumah hati itulah tubuh. Jadi tubuh inilah kuburan. Hati itulah kuburan. Bagi siapa? Bagi ruh. Jangan dijadikan tubuh badan jasadmu itu kuburan. Semua bangkai ikan, bangkai sapi, bangkai kambing, semuanya dikubur di dalam rumah itu. Tetapi kamu tidak keluar daripadanya untuk bertemu Tuhan di dalam sholat. Supaya semua bangkai-bangkai tadi bisa dibersihkan dengan nurnya kamu. Kalau kamu bertemu dengan Tuhan di dalam sholat. Jadi itu maksudnya. Makanya kita bertemu dengan kalimat yang berbunyi Bethlehem. Bethlehem itu tempat kelahiran Nabi Isa bin Maryam. Bethlehem itu asal katanya Bait Lahmud. Bait itu artinya rumah, Lahmud itu artinya daging. Jadi Bethlehem itu artinya rumah daging. Inilah dia rumah daging itu. Nah, kita berada di dalamnya, kita terkubur di dalamnya. Jadi janganlah kamu jadikan rumahmu itu kuburan. Itu maksudnya itu. Karena kita memang terkubur dalam tubuh, terkubur dalam hati. Tapi jangan dijadikan itu kuburan. Caranya kita harus keluar dari tubuh. Ukhruju anil ajasamikum fata'tunani. Keluarlah kamu dari batang tubuhmu. Wal hukmi, daripada hukumku. Fata'tunani, pasti kamu bertemu dengan aku. Kapan? Di dalam sholat. Kata siapa? Kata Tuhan. Bukan kata Allah. Bukan. Tapi dia mengatakan kata Allah. Di tempat pertemuan dengan Tuhan. Nah itu. Nah jadi azab kubur yang dimaksud tadi. Jangan dulu kita cerita tentang tanah. Tanah itu adalah kuburan bagi tubuh badan jasad. Tubuh badan jasad adalah kuburan daripada kita. Azab kubur itu terjadi adalah hari ini. Seketika kita berada dalam tubuh, bukan di dalam tanah. Kalau di dalam tanah, yang dikubur itu tubuh kita. Jasad kita, badan kita, bukan kita. Kita di mana? Kalau bukan di aliyin, di asijin. Anda lihat surat Al-Mutaffifin. Bahwasanya kitab, bahwasanya ayat atau ruh orang yang beriman, tempat letaknya adalah di aliyin, di tempat yang tinggi. Apa itu tempat yang tinggi? Al-A'raf. Apa itu Al-A'raf? Tempat yang tinggi. Apa itu tempat yang tinggi? Menuju Baitullah. Tapi dia transit dulu di surga. Itu aliyin. Asijid, tempat orang yang tidak beruntung. Tempat orang yang rugi. Tempat orang yang tersiksa. Di mana? Di bumi yang paling bawah. Di mana tempatnya?
di kerak bumi. Artinya tidak ada lagi di kuburan, tempat bangkainya dikubur itu tidak ada, tapi di kerak bumi dia. Jadi siksa kubur itu sebenarnya terjadi hari ini. Seketika kita berbohong, kita berzina, kita membunuh. Apa yang terjadi? Ketakutan, kecemasan, shock. Berhenti sedikit saja mobil depan rumah kita sudah gemetar. Orang mengetuk pintu, kita sudah ketakutan. Apalagi ditambah kita panik, kita marah, kita emosi. Tidak sedikit gara-gara kita menipu orang atau berbohong, kita berzina, kita membunuh. Akhirnya kita menutupi semua itu dengan pembunuhan pula, dengan pembantaian pula, untuk menutupi perlakuan-perlakuan kita yang salah. Sehingga kita terbakar pemikirannya, terbakar perasaannya, terbakar pendengarannya, terbakar penglihatannya, terbakar kata-katanya. Kita dibakar, saudara, dengan api. Api itu panas, panas itu pedih, pedih itu perih, menyiksa. Mana ada dalam Al-Quran itu yang mengatakan neraka? Tidak ada. Tulisan neraka itu tidak ada di situ. Yang ada adalah an-naru. An-naru itulah api. Api itulah panas. Panas itulah pedih. Pedih itulah perih. Perih itulah menyiksa. Bukan nanti, hari ini. Kalau Anda memprotes, kita diazab di kubur, pengadilan belum jalan, jangan disamakan pengadilan Allah dengan pengadilan manusia. Kalau pengadilan manusia itu, seseorang itu akan dihukum, dipenjara setelah diadili. Kalau Allah, kalau Tuhan, dia akan menghukum kita bersamaan dengan perlakuan yang kita buat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan sedikit saja, dia akan merasakan enak di hatinya itu hari ini, bukan nanti. Buktikan seketika kita menolong orang, membantu orang, dia menangis terharu karena kita menolong dia. Apa yang terasa dalam diri kita? Bahagia, bahagia, bahagia. Itulah sorga. Itulah kekayaan. Tetapi seketika kita bermaksiat, kita mencuri, kita merampok, kita menipu, kita berzina, kita membunuh orang, ketahuan, kita malu, kita takut, kita cemas, kita shock. Akhirnya kita panik, marah sini, marah situ, hancur sini, hancur situ. Itulah api, itulah neraka, itulah penyiksaan. Jadi hari ini kita berbuat, hari ini kita mendapatkan hukuman, saudara. Jadi sorga itu dalam bahasa Arab Jannatun Naim. Tidak ada dalam Al-Quran tulisan sorga, tidak ada. Yang ada Jannatun Naim, kebun kenikmatan. Di mana dianya? Seketika ruh itu merasa tenang, merasa tentram, merasa bahagia. Itulah sorga. Seketika dia menjauhi segala sifat-sifat buruk yang ada pada tubuh badan jasad ini. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, pinat, tamak, loba, dan sombong. Benci, dendam, dan menghancurkan atau membunuh. Makanya hidup ini lurus-lurus sajalah, jujur-jujur sajalah, baik-baik sajalah. Yang penting kita tenang, tentram, bahagia. Walaupun kita tidak kaya, walaupun uang tidak banyak, walaupun mencari susah, mencari uang itu susah, mencari makan susah, tidak apa-apa. Yang penting kita tenang dan tentram. Bagaimana caranya? Sholat. Bertemu dengan Tuhan dalam sholat di tempat yang sudah ditentukan. Akan tenang kita. Apalagi kalau kita berilmu, tidak ada yang perlu kita susahkan dunia ini, hidup ini. Karena segala sesuatu yang ada sudah ada sebelum diadakan.
Tinggal kita menunggu kapan Allah mengadakannya. Artinya takdir itu ada. Tidak akan mungkin rezeki kita pergi kepada orang lain, rezeki orang pindah kepada kita, tidak mungkin. Allah yang melapangkan rezeki, Allah yang menciptakan rezeki, kan paham kita itu. Ya sabarlah. Kesabaran itulah yang bikin kita tenang dan bahagia. Itulah kekayaan hakiki, saudara. Tetapi alangkah baiknya kita kaya, kita berpangkat, uang banyak, kita pun bahagia. Gitu. Nah, jadi cerita tentang alam kubur tadi, azab kubur tadi memang ada. Jadi kita para ustadz, para ulama, para kiai, janganlah dulu menjuruskan orang kepada cerita neraka di akhirat. Masih jauh itu, entah kapan-kapan. Kita juga belum pernah ke akhirat, kita jelaskan itu. Akan tipis iman mereka, akan hilang kepercayaan mereka tentang apa yang kita katakan tentang neraka tadi. Karena belum real, karena belum nyata. Padahal agama adalah fardhu ain, wajib nyata, wajib terlihat, terasa dan terdengar. Nah, itulah dia, azab kubur. Memang ada. Azab yang terjadi seketika kita lagi dikubur di tubuh ini. Ada. Apalagi nanti setelah kita jiwa ditarik oleh malaikat, ruh terjebak dalam hati dan tubuh kita, dia dibawa ke dalam tanah, dikuburlah tubuh itu dalam tanah, dia ditanya ruh tadi, dia bisa menjawab atau tidak, disitulah ketentuan. Dia dihukum, dia digebuk, dia dibenamkan ke bumi yang paling bawah, maka dia dipenjara sampai hari dibangkitkan. Terakhir, fazuku azaba bima kuntum ta'malun. Rasakan oleh kamu azab karena ulah perbuatan kamu sendiri, bukan aku. Ngapain aku yang kamu salah-salahkan, kata Allah melalui Rasul. Tidak ada ceritanya itu. Apa untungnya aku menyiksa kamu? Ya kamu tersiksa oleh karena ulah kamu sendiri. Itu. Maka di akhir ayat dijelaskan bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Siapa yang dia berbuat baik akan terlihat kebaikannya waktu itu. Siapa yang berbuat buruk akan terlihat keburukannya waktu itu. Inilah dalam bentuk kajian hakikat, saudara. Nah, jadi kalau saudara kita tadi bertanya bagaimana mungkin ada azab kubur sedangkan pengadilan belum ada, jangan disamakan pengadilan Allah dan pengadilan manusia. Kalau pengadilan manusia, kalau kita bersalah, diadili dulu, disidang dulu, baru dihukum. Apakah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau hukum mati. Kalau di Allah ini tidak. Hari ini kita berbuat maksiat, hari ini kita bersalah, hari ini kita dihukum. Dihukum dengan perasaan. Hukum perasaan itu lebih berat ketimbang hukum cambuk. Hukum fisik, hukum perasaan itu. Yang dia membakar pemikiran, membakar perasaan, membakar pendengaran, penglihatan, perkataan. Stres stroke, mengamuk. Itulah hukum. Hukum Allah. Jadi itu saja saudaraku, sekedar untuk memoles penyampaian yang tadi. Walaupun ya capek juga, tapi tidak apa-apa. Yang penting sampailah niat ini. Jadi insya Allah saudaraku, tanggal 21 besok Allah mengizinkan, Rasul mengizinkan, kita hendak melaksanakan live streaming atau Zoom meeting. Silakan Anda hubungi saudara Budi Amin, salah seorang saudara saya, jamaah kita yang ada di Payakumbuh, yang dia ada pada grup WA saudara seiman. Baik, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena berbicaranya dalam kondisi capek di ujung-ujung waktu. Sekarang sudah mencapai jam 3 kurang 10 menit malam. Tapi tidak apa-apa. Inilah yang disebut dengan tahajud. Sholat tahajud itu ada 2. Sholat tahajud yang pertama, kita berwudu, kita berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, ditutup dengan 3 witir.
Itu sholat tahajud. Nah, sholat tahajud yang saya lakukan adalah sholat tahajud gaya Imam Syafi'i. Bagaimana gaya Imam Syafi'i? Nah, cerita lagi. Tidak apa-apa ya. Nah, jadi, seketika Imam Syafi'i tidak pergi ke Madinah, berguru kepada Imam Malik. Maka Imam Malik ngomong sama anak gadisnya. Tolong nak, siapkan kamar itu, bersihkan karena orang agung akan nginap di sini. Orang besar, alim akan tinggal di sini beberapa hari. Kata anaknya, siap ayah, akan kulakukan. Singkat cerita, Imam Syafi'i pun sampai di rumah Imam Malik. Akhirnya malam hari pun tiba. Imam Malik dengan anaknya, dengan putrinya sholat tahajud dari sepertiga malam sampai fajar. Setelah selesai sholat, witir pun selesai. Menyambut sholat subuh, berkata sang anak kepada ayahnya, Imam Malik. Apa kata anaknya? Ayah, maaf. Kata ayah, dia orang yang soleh, orang yang agung, alim. Bukankah ciri-ciri orang alim itu, orang berilmu itu, orang soleh itu, dia bangun di malam hari melaksanakan sholat tahajud? Kata Imam Malik, ya benar. Nah, itu bagaimana tamu kita itu? Imam Syafi'i itu. Lalu Imam Malik diam, tidak bisa menjelaskan. Nah, besok pagi seketika mereka selesai sarapan, barulah Imam Malik pengen tahu. Nah, dari sini nanti akan kelihatan ini kelebihan Imam Syafi'i daripada gurunya Imam Malik. Ditanya, Syafi'i, ya Pak Guru, ya kenapa? Malam tadi kami melaksanakan tahajud dari sepertiga malam sampai fajar. Kok Anda tidak? Malah Anda tidur. Maka Syafi'i berkata, aku sholat tahajud. Nah, tapi karena mereka itu sama-sama orang berilmu, tidak sama dengan kita. Kalau kita ngomong, oh enggak ada, saya lihat Anda tidur. Kalau Imam Malik tidak, dia bertanya, sholat tahajud yang Ananda maksud yang macam apa? Akhirnya Imam Syafi'i menjelaskan, sholat itu artinya menghubungkan diri kita, menghubungkan rasa kita kepada Tuhan di Baitullah hakikat. Tahajud itu artinya hajat. Terserah hajatnya apa. Ada dalam bentuk doa, yaitu Rabbir firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada dalam bentuk persoalan kehidupan dunia dan akhirat. Itu kajian seperti kita malam hari ini. Nah, seketika Anda melihat aku tidur, aku tidak tidur. Tapi ingatanku, rasaku, kesadaranku berjalan menuju Allah, membahas hukum-hukum fikih, hukum-hukum dunia menuju akhirat. 100 masalah aku pecahkan malam itu dan tuntas. Lalu Imam Malik tertegun sambil mengangguk-ngangguk. Apakah itu dikatakan tahajud atau sholat tahajud Syafi'i? Iya. Berhubungan Allah dan Rasul di tempat itu dalam rangka sebuah hajat. Tergantung hajatnya apa, berdoakah atau menyelesaikan masalahkah. Terserah kita. Kalau saya pilih yang itu. Kenapa? Berpikir sesaat untuk kebaikan demi orang lain jauh lebih bagus daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi jangan kita kira berpikir itu mudah. Mengkaji itu mudah, sulit saudara. Untuk bisa tegar tersenyum di saat mengantuk itu sulit. Tetapi itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena semangat dalam jiwa dan raga kita ini, ruhani kita ini kepada Allah dan Rasul, demi kebaikan bersama. Itu saja sekedar tambahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.